Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Inter akan memenangkan Scudetto dan itulah sebabnya saya datang untuk mengucapkan selamat atas momen bersejarah bagi klub. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue masih mau cerewetin beberapa data fakta menarik dari pertandingan terakhir kita melawan Cagliari. Yang pertama, dengan gol Marcus Thuram ke gawang Cagliari, ini berarti dia telah sejajar dengan legenda treble kita, Samuel Eto'o, sebagai pemain yang mampu mencetak lebih dari 10 gol dan lebih dari 5 assist di tahun pertamanya berseragam biru hitam. Saat ini teman-teman, Marcus Thuram telah mencetak 11 gol 7 assist. Sedangkan dulu Samuel Eto'o di tahun perdananya membela Inter ya, selain merebut treble winners, ternyata dia mampu mencetak 12 gol 6 assist. Ini berarti teman-teman, sejauh ini Marcus Thuram dari sisi assist sudah lebih banyak dibandingkan Samuel Eto'o, lebih banyak 1 assist. Sedangkan dari sisi gol masih kalah, selisih 1 gol saja. Akan tetapi Serie A masih menyisakan 6 giornata lagi. Ini berarti Marcus Thuram punya kesempatan besar untuk mempertajam rekornya ya, memperlebar jarak gol dan assist dia dengan Samuel Eto'o. Wah, mantap betul teman-teman. Tapi pertanyaannya, apakah Marcus Thuram akan dijual di akhir musim nanti? Kelihatannya kok menurut gue bakal dijual ya. Lalu lanjut berita yang berikutnya. Walaupun Marcus Thuram mencetak gol ke gawang Cagliari dan membuat dia sejajar dengan nama Samuel Eto'o, tetapi ternyata dia bukan man of the match di pertandingan tersebut. Ini kalau menurut La Gazzetta, ternyata pemain terbaiknya adalah Alexis Sanchez dengan nilai 7. Kemudian pemain terburuk di lapangan di partai lawan Cagliari adalah Acerbi dengan nilai 5. Lalu Gazzetta memberikan Inzaghi nilai 6. Sementara itu media lainnya, Corriere dello Sport juga menyatakan hal yang sama ya. Alexis Sanchez man of the match dengan nilai 7. Untuk pemain terburuk ternyata kalau Corriere adalah Bisek dengan nilai 5 dan Inzaghi juga mendapatkan nilai 6. Gue setuju sih sama Gazzetta dan Corriere ya. Pemain terbaik Alexis Sanchez dan pemain terburuk adalah duo back kita ya. Bisek dan Acerbi entah kenapa jelek banget di partai lawan Cagliari. Lalu kemudian ini man of the match versi website Inter ya, yang dilakukan dengan cara polling. Alexis Sanchez juga dinobatkan sebagai pemain terbaik oleh para penggemar. Lalu kemudian lanjut data fakta menarik lainnya. Dengan hasil seri melawan Cagliari, berarti Inter telah kehilangan 13 poin sejauh ini teman-teman, yang mana 7 diantaranya ketika kita melawan tim peringkat 10 ke bawah. 7 poin yang hilang tersebut terjadi ketika kita melawan Sassuolo, kita kalah, berarti kehilangan 3 poin. Sassuolo saat ini berada di peringkat 19. Lalu kita juga ditahan seri oleh Cagliari dan Genoa, berarti masing-masing kita kehilangan 2 poin ya. Cagliari saat ini berada di peringkat 14, sedangkan Genoa berada di peringkat 12. Nah lalu untuk 6 poin hilang lainnya terjadi ketika kita bermain seri lawan Napoli, tim peringkat 8, lawan Bologna, tim peringkat 4, dan kemudian bermain seri melawan Juventus, tim peringkat 3. Wah, ini data fakta yang menarik sih menurut gua. Ternyata sebagian besar poin kita hilangnya justru ketika melawan tim-tim peringkat 10 ke bawah. Lalu kemudian lanjut berita yang ketiga. Di pertandingan lawan Cagliari ada banyak tokoh penting yang datang ya teman-teman. Yang pertama tentu saja yang paling bikin heboh adalah kedatangan Presiden FIFA, Gianni Infantino. Hal ini tentu saja membuat banyak fans rival kebakaran jenggot ya. Banyak yang nyinyir, padahal mah menurut gue biasa aja. Ini ya teman-teman, Presiden FIFA Gianni Infantino sebetulnya sudah sejak lama mendeklarasikan diri, menyatakan secara terbuka bahwa dia fans Inter. Dan toh ternyata selama ini walaupun dia telah menyatakan diri fans Inter, Inter menurut gue masih sering dirugikan oleh wasit. Dan contoh yang paling nyata ya di pertandingan lawan Cagliari itu, sudah jelas-jelas ada Presiden FIFA hadir ada di tribun penonton. Itu kok Lapadula bisa-bisanya nggak dianggap handsball, anjir, aneh banget. Lalu kemudian selain Presiden FIFA, banyak berdatangan juga mantan pemain Inter ya. Salah satunya ada Handanovic yang datang untuk diberikan penghargaan karena telah tampil 455 kali berseragam biru hitam. Lalu ada Onana, Perisic, Hakimi, dan juga Walter Samuel. Nah ini untuk Onana ternyata dia hadir secara khusus untuk memberikan selamat ya kepada para teman-temannya karena hampir pasti mendapatkan Scudetto. Onana ngomong begini teman-teman ketika ditanya oleh salah seorang jurnalis. Inter bagi saya adalah sebuah keluarga. Dengan para penggemar kami selalu bersatu. Inter akan memenangkan Scudetto dan itulah sebabnya saya datang untuk mengucapkan selamat atas momen bersejarah bagi klub. Saya sangat bahagia untuk mereka karena mereka telah bekerja sangat keras dan sangat baik pada musim ini. Dan saya juga berharap Inter terus meraih kemenangan di tahun-tahun mendatang.
Ini adalah tim yang fantastis dengan pemain-pemain hebat dan pelatih yang luar biasa. Ini merupakan momen yang sangat emosional bagi saya, mengingat kembali semua yang telah kami lakukan di musim lalu. Wah, apakah ini sebuah pertanda Onana akan balik ke Inter musim depan, teman-teman? Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya terkait handsball pertandingan lawan Cagliari. Ini ada pernyataan resmi dari Ketua Asosiasi Wasit Italia ya, namanya Marco Trevoloni. Dia bilang begini, teman-teman. Kami menilai gol Cagliari adalah gol yang biasa saja. Pemain Cagliari saat itu sedang mencoba untuk melepaskan dirinya dari kawalan bek Inter. Kita tidak melihat lengan pemain Cagliari bergerak melebar untuk membuat tubuh sang pemain menjadi lebih besar secara tidak wajar dengan lengannya. Jika sentuhan itu dilakukan oleh bek, kami juga tidak akan menganggapnya sebagai penalti. Beneran nggak nih teman-teman? Nanti Inter giliran kena leher, giliran kena perut dianggapnya handsball lagi. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersey-nya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih. Lalu kemudian hal menarik lainnya yang terjadi di pertandingan lawan Cagliari. Ini ada statement Marotta ya, terjadi sebetulnya sebelum pertandingan. Dia bilang hal yang menurut gua sangat menarik tetapi sekaligus membuat hati sesak, teman-teman. Di hadapan wartawan, Marotta sekali lagi menegaskan bahwa dia tidak akan memperpanjang kontraknya dengan Inter. Marotta bilang begini, kontrak saya akan berakhir pada tahun 2027 dan saya akan berusia hampir 70 tahun. Mungkin ini saatnya untuk merenungkan masa depan. Saya telah berkontribusi untuk sepak bola Italia selama 45 tahun. Dan hal ini adalah sesuatu yang akan kami bicarakan lagi nanti. Duh teman-teman, jujur gue takutnya nih Marotta sengaja tidak mau memperpanjang kontraknya di Inter karena dia melihat 2 tahun lagi kayaknya Steven Zhang tidak akan ada di Inter. Inter akan memiliki presiden yang baru dan presiden yang baru kayaknya tidak punya gairah sebesar Zhang. Sehingga akhirnya dia memilih untuk tidak melanjutkan karirnya di Inter ya, karena sudah tidak ada Zhang. Dan hal lainnya lagi yang membuat gue takut dari Marotta adalah dia bergabung ke Juventus ya. Lebih tepatnya ke Juventus Next Gen. Karena kan Marotta sempat bilang tuh bahwa setelah berkarir di Inter dia ingin fokus ke bidang perkembangan pemain muda. Dan di Italia saat ini yang pembinaan pemain mudanya lagi bagus-bagusnya adalah Juventus Next Gen. Gue khawatirnya dia tergiur ya, ingin membuat prestasi baru bersama Juventus. Lalu kemudian BP Marotta juga memberikan pernyataan terkait pinjaman uang Inter ke Oaktria. Dia bilang begini teman-teman, terlepas dari pemberitaan soal kepemilikan, posisi Inter saat ini dari sisi finansial sangat amat tenang. Masa depan kami baik-baik saja. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Presiden Zhang memiliki profil presiden yang terbaik. Dia memiliki gairah yang besar. Saya berharap dia bisa bergerak maju dan dia sudah menunjukkan semua tanda-tandanya ke arah sana. Wah, kalau Marotta ngomong gini kayaknya dia optimis ya bahwa Steven Zhang akan terus bersama Inter. Lalu kemudian berikutnya lagi dari sesi konferensi pers pasca pertandingan melawan Cagliari, Inzaghi ngomong begini teman-teman tentang jalannya pertandingan. Pada gol kebobolan pertama kami, harusnya kami dapat bekerja lebih baik lagi sebagai satu kesatuan. Kemudian untuk kebobolan yang kedua adalah gol yang sangat aneh. Lalu ada serangan balik berbahaya dari Cagliari di menit-menit akhir. Biasanya kami bisa bekerja lebih baik dalam mengantisipasi serangan balik. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya kepada Inzaghi tentang potensi meraih Scudetto di hadapan Milan. Inzaghi menjawab begini, kami akan senang apabila dapat memenangkan Scudetto di derby. Kami akan mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan di hari Senin nanti. Kami akan mempersiapkan derby yang hebat. Jika kami bisa memenangkannya pada hari Senin nanti, itu adalah hal bagus. Namun apabila tidak, kami masih memiliki peluang yang lain. Kami menyadari bahwa Milan pun ingin melakukan yang terbaik di depan para penggemarnya. Lalu kemudian terkait Scudetto, ini di sesi konferensi pers, Mkhitaryan ditanya ya oleh wartawan, apakah kalau Inter Scudetto Anda akan membuat tato Scudetto? Mkhitaryan menjawab begini, saya tidak suka tato dan saya tidak akan menato lencana Scudetto dalam tubuh saya. Jika saya memenangkan Scudetto, itu akan selalu terekam di kepala saya dan tercatat dalam buku sejarah sepak bola Italia. Itu sudah cukup bagiku. Emang beda ya teman-teman, pernyataan dari pemain berusia 82 tahun lebih mature, lebih dewasa. Lalu kemudian yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini, gue mau bacain cerewetan dari member. Yang pertama dari YSE10, dia bilang begini,
Dari pertandingan ini, maksudnya pertandingan lawan Cagliari, pemain penting ada dari diri Mkhitaryan. Setelah diganti, 2 gol muncul, bahkan mungkin gol ketiga dan semakin banyak lagi seandainya posisi Sommer tidak tepat. Wah, gue baru nyadar, emang iya ya, kita kebobolan 2 gol setelah Mkhitaryan diganti ya. Lalu kemudian ada dari member lainnya, yaitu Dida Deviansah 7597. Dia bilang begini, intinya mental pemain Inter harus naik saat melawan Milan nanti. Setuju banget. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.